Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Masim Bagaskara. Kali ini kami ada cerita horor tentang mancing di sebuah sungai angker. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tahun itu, 2007, adalah tahun yang penuh gejolak, setidaknya bagi Arfan. Bukan hanya karena harga-harga yang mulai merangkak naik, tetapi karena kehidupan pribadinya sendiri terasa sedang anjlok ke dasar jurang. Setelah 5 tahun mengabdi di sebuah pabrik tekstil, ia menjadi salah satu korban dari gelombang pengurangan karyawan yang melanda. Sebuah amplop coklat tipis telah mengakhiri rutinitasnya, merenggut satu-satunya sumber penghasilan tetapnya. Sejak hari itu, hidup Arfan dipenuhi dengan pencarian tanpa hasil. Dari satu pintu pabrik ke pintu pabrik lainnya, dari satu kantor jasa ke kantor jasa lain, jawabannya selalu sama. Nanti kami hubungi lagi, atau yang lebih jujur, maaf, belum ada lowongan. Pikirannya selalu mendidih. Uang tabungan mulai menipis, dan pandangan mata ibunya yang penuh harap semakin menambah beban di pundaknya. Siang itu, seperti sore-sore sebelumnya, Arfan duduk termenung di teras rumahnya yang sepi. Udara terasa pengap, dan rokok di tangannya terasa hambar. Ia menatap ke kejauhan tanpa fokus, pikirannya berkelana liar mencari solusi. Ia sudah bosan, jenuh, dan yang terpenting ia merasa gagal. Saat Arfan tenggelam dalam lamunannya, sebuah motor bebek tua yang khas berhenti di depan rumahnya. Itu Rizky. Rizky adalah antitesis dari Arfan saat itu. Ia ceria, selalu punya energi berlebih, dan baru saja pulang dari kerjanya sebagai kurir di sebuah perusahaan distributor. Mengenakan jaket lusuh dan helm yang ditaruh di stang, Rizky melangkah santai menghampiri Arfan. "Wih, santai bener bos," sapa Rizky sambil menepuk bahu Arfan. Padahal matahari masih di atas, sudah seperti pensiunan. Arfan hanya tersenyum tipis. "Gimana nggak santai, Rizky? Pekerjaan yang nyantainya kebangetan," jawabnya getir. Rizky duduk di kursi kayu di samping Arfan, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ia tahu betul kondisi Arfan. Sudah beberapa kali ia mencoba membantu mencarikan informasi lowongan. Lebih memang rezeki Arfan belum datang. "Daripada kamu pusing terus di rumah, kepalamu dipenuhi asap-asap pikiran yang gak jelas," kata Rizky menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Nanti malam kita mancing yuk." Mata Arfan sedikit berbinar. Sebuah ide yang sudah lama tidak terlintas. "Boleh juga, Rizky. Sudah lama nggak pegang joran. Mancing di mana?" Rizky senyum misterius. "Di sana saja, yang seberang rel itu, di sungai bawah jembatan." Senyum Arfan langsung menghilang. Ekspresinya berubah waspada, bahkan sedikit ngeri. "Wah, gila kamu, Rizky. Yang bener saja. Lokasi itu terkenal angkernya loh. Kamu sendiri tahu cerita-cerita orang sana. Ngawur kamu," protes Arfan, suaranya sedikit meninggi. Jembatan rel kereta api itu memang memiliki reputasi yang buruk. Sudah menjadi rahasia umum di kampung mereka bahwa lokasi di bawah dan seberang rel itu sering dihuni. Banyak cerita penampakan, mulai dari suara tangisan hingga bayangan melintas cepat. Lokasinya tersembunyi, jauh dari penerangan utama kampung, hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki melalui area rimbun. Rizky tertawa kecil, seperti menikmati ketakutan temannya. "Justru itu, Van, justru tempat yang seram itu yang jarang dijamah orang. Ikannya pasti banyak dan besar-besar, Van. Kita nggak cari tempat nyaman, kita cari ikan besar. Kamu kan lagi butuh hiburan yang menantang." Argumen Rizky meskipun terdengar nekat, entah kenapa masuk akal bagi Arfan yang sedang putus asa. Ia butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya, sesuatu yang ekstrim. "Ya juga ya. Ya sudahlah, ayo, tapi jangan lama-lama ya." "Siap. Aku ajak Harona juga ya, biar rame. Habis Isya kita kumpul di sini." Malam tiba. Setelah Isya, Arfan sudah menyiapkan semua peralatannya. Joran, umpan, senter,
Dan yang paling penting, kompor kecil dari kaleng larutan dan spiritus untuk membuat kopi. Ia sudah mengenakan pakaian paling nyaman dan siap berangkat. Tapi, waktu terus berjalan. Pukul 7 lewat, 8 lewat, 9 malam, Rizky dan Harono tak kunjung muncul. Keterlambatan ini perlahan-lahan mengakis semangat Arfan dan justru memicu rasa gelisah. Pikirannya kembali dipenuhi bayangan-bayangan tentang rel angker itu. Kenapa sih harus tempat itu? Firasatnya mulai bermain. Ada rasa was-was yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada alarm samar yang berbunyi di benaknya, memperingatkan agar ia tidak pergi. Arfan mondar-mandir di teras. Ia mulai merokok lagi, batang demi batang. Ia menunggu. Ia menatap jalanan yang sepi. Rasa kantuk menyerang, bercampur dengan kekesalan. Ia mencoba bertahan, tapi lelah mental karena lamunan panjang tadi sore membuat matanya memberat. Arfan akhirnya merebahkan diri di kursi panjang teras, masih memegang bungkus rokok dan korek. Ia menunggu dan menunggu, hingga ia benar-benar tertidur. Arfan tersentak. Pipi kirinya terasa seperti ditepuk pelan. Ia membuka mata. Langit sudah sangat gelap dan di depannya sudah berdiri Rizky dan Harono tersenyum minta maaf. Wah, gila kalian, omel Arfan suaranya serak. Aku tungguin sampai ketiduran begini. Iya maafan, kami baru selesai tahlilan di rumah Pak Man. Mendadak tadi, ucap Rizky, tangannya menyodorkan sebuah bungkusan nasi berkat. Nih, makan dulu sebagai permintaan maaf. Arfan menghela nafas panjang. Kekesalannya mereda karena mereka membawa sogokan dan segera bersiap. Setelah makan sedikit nasi berkat, waktu menunjukkan sekitar pukul 10 lebih. Ayo Van, jangan malam-malam, nanti keburu subuh, ajak Harono yang memang terkenal paling semangat soal mancing. Saat berjalan keluar dari gerbang rumah, perasaan Arfan benar-benar mencapai puncaknya. Firasat buruk itu berubah menjadi rasa tidak enak yang solid. Ini sudah terlalu malam untuk pergi ke tempat seperti itu. Tapi ia melihat Harono dan Rizky yang tampak bersemangat. Ya sudah terlanjur janji, sudah terlanjur siap. Ya sudahlah, bisik Arfan pada dirinya sendiri. Sudah nanggung, ayo berangkat. Mereka berjalan kaki. Dari rumah Arfan, mereka menjalani susuri gang belakang, melewati pepohonan yang merapat. Udara malam yang lembab mulai terasa dingin. Jalan setapak menuju sungai dimulai setelah mereka melewati dapuran bambu yang rapat dan tinggi. Suara desekan daun bambu yang tertiup angin terdengar seperti bisikan-bisikan samar di kegelapan. Di tempat itu, jarak pandang hanya mengandalkan senter dan lampu jalan yang jauh. Setelah 100 meter berjalan di jalan tanah, sampailah mereka di pinggir sungai. Di seberang sungai, hanya dipisahkan oleh aliran air yang tidak terlalu lebar, terlihat gundukan rel kereta api. Dan di baliknya, cahaya-cahaya redup perkampungan warga. Sampai, kata Rizky, ayo kita siap-siap. Siapa yang dapat ikan paling besar, dia menang. Namun bagi Arfan, suasana malam itu terasa berat dan berbeda. Ia merasakan hawa yang menusuk dan sunyi. Ia tahu di tempat ini, mereka bukan hanya berburu ikan, tetapi mungkin juga sedang menjadi incaran. Babak petualangan dan teror mereka baru saja mulai. Mereka bertiga mulai menyiapkan perlengkapan. Arfan dan Rizky menarik keluar joran teleskopik mereka, sementara Harno sibuk meracik umpan andalannya yang konon tak pernah gagal. Cahaya senter kepala atau headlamp yang mereka kenakan menjadi satu-satunya sumber penerangan yang bisa mereka andalkan di antara pekatnya malam. Sungai di hadapan mereka tampak tenang. Airnya mengalir pelan dengan suara gemericik yang sayup-sayup. Di seberang, gundukan rel kereta api terlihat seperti dinding hitam yang memanjang, memisahkan mereka dari kehidupan perkampungan di baliknya. Udara dingin mulai menyergap, membawa serta aroma lumpur basah dan sedikit bau anyir air sungai. Aku di sini saja, kata Arfan, memilih posisi dekat dengan sebatang pohon yang akarnya menjulur ke air. Aku agak ke sana ya, ujar Rizky, berjalan beberapa meter menjauhi Arfan. Kalau di sini anyep. Harno memilih posisi di tengah, tak jauh dari Arfan.
Umpan pertama dilempar. Plum, plum, plum. 3 bunyi itu memecah kesunyian dan kini yang tersisa hanyalah hening. Hanya ada suara napas mereka sendiri dan desahan lirih angin malam. Mereka menunggu. 10 menit pertama berlalu tanpa pergerakan. Arfan menyalakan rokok, asapnya mengepul dan langsung lenyap di telan udara malam yang tebal. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari firasat buruk yang masih menggelayuti benaknya. Ia menatap jorannya, menunggu ujungnya melengkung. Saat matanya lelah menatap air, pandangan Arfan teralih ke gundukan rel di seberang sungai. Itu adalah objek paling gelap dan paling misterius di hadapannya. Mula-mula ia hanya melihat kegelapan. Namun saat matanya mulai terbiasa, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Di atas rel, tepat di tengah bentangan yang dapat ia lihat, sebuah sosok putih berdiri tegak. Sosok itu sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia normal, ditutupi kain putih panjang yang menjuntai. Ia tidak bergerak. Ia hanya diam mematung. Jantung Arfan mulai berdebar kencang. Firasat buruknya ternyata benar. Ia menoleh cepat ke arah Harno dan Rizky. Keduanya tampak fokus pada joran masing-masing. Arfan kembali menatap sosok itu. Ia memaksakan dirinya berpikir logis. Mungkin itu cuma tiang atau karung bekas, tapi tidak. Siluet itu terlalu menyerupai sosok perempuan berdiri. Arfan terpaku. Ia menatap terus, mencari detail, mencari gerakan. Tetapi sosok itu tetap diam, statis, seolah ia adalah bagian dari kegelapan malam. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang kian membesar. Lampu sorot terang menembus malam. Kereta api. Arfan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok putih itu. Ia menyaksikan dengan ngeri. Kereta itu datang dengan kecepatan penuh. Suara gemuruhnya kini memekakkan telinga. Ia yakin sosok itu berada tepat di jalur kereta. Sosok itu harus minggir, pikir Arfan panik. Dan dalam hitungan detik, brak! Kereta barang itu melintas dan sosok putih itu ditabrak. Arfan yakin melihat kilatan putih sesaat sebelum gerbong pertama melintasinya. Ia menahan nafas, mata terpaku pada rel. Gerbong demi gerbong lewat, suaranya menggelegar di atas kepala mereka. Setelah rangkaian terakhir menghilang, Arfan segera menyalakan headlamp dan menyasarkannya ke rel. Dan di sana, tepat di tempat yang sama, sosok itu masih berdiri. Ia sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak terluka. Sosok putih itu kembali diam mematung, seolah ia adalah bagian dari kegelapan malam. Arfan merasakan bulu kuduknya meremang dari kepala hingga ujung kaki. Tangannya gemetar saat memegang rokok. Anjir, gumamnya lirih. Itu pasti Konti beneran. Meskipun ketakutan, pikiran Arfan langsung mengambil keputusan aneh. Abaikan. Ia takut jika ia berteriak, ia akan menarik perhatian sosok itu. Ia takut jika ia bercerita, Harno akan mengejek dan Rizky akan panik. Mending fokus mancing. Tak lama kemudian, Harno berjalan mendekatinya. Anjep, Van, aku pindah ke dekatmu aja ya, kata Harno sambil memasang joran lagi. Arfan mengangguk kaku. Ia berusaha bersikap normal, tetapi ia tidak berani lagi melihat ke arah rel. Ia benar-benar diam tentang penampakan yang baru saja ia saksikan. Ia takut jika ia bercerita, teror itu akan datang mendekat. Sementara itu, Rizky yang posisinya agak jauh belum mendapatkan apa-apa. Ia mengeremas umpannya lagi dan melempar joran. Plung! Ia mencoba bersabar. Rizky mulai tidak nyaman. Ia tidak melihat sosok putih yang dilihat Arfan, tapi ia merasakan pandangan dari arah rel. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah ia tidak sendirian. Karena merasa anyap, Rizky memutuskan untuk pindah lagi, menjauhi Arfan dan Harno, mencari spot yang lebih sepi. Ia berjalan sekitar 20 meter,
Begitu ia menetap dan melempar joran, ia menyalakan headlampnya untuk mengatur gulungan senar. Saat menengadah, matanya tak sengaja tertuju ke rel di seberang sungai. Dan di sana, di tempat yang tadi dilihat Arfan, Rizky juga melihat sosok putih itu berdiri. Ia mengira itu Arfan atau Harno yang iseng. Tapi tidak. Kedua temannya ada di sisi sungai yang lain. Ia memfokuskan cahaya senter. Sosok itu tampak kabur, tapi wujudnya menyerupai kain putih yang melayang. Ia terdiam. Jantungnya mulai berpacu kencang. Ia coba berpikir realistis. Ini hanya halusinasi. Saat Rizky mencoba menenangkan diri, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, secepat kedatangannya. Rizky buru-buru menoleh ke jorannya, berusaha mengalihkan pikiran. Dan tepat saat itu juga, hush! Jorannya membungkuk tajam. Senarnya tertarik kuat dengan tenaga yang luar biasa, menyeret ujung joran hampir ke air. Ini bukan sambaran ikan biasa. Ini pasti ikan monster. Semua rasa takut Rizky langsung menguap, digantikan oleh adrenalin murni. Ia menggenggam gulungan senar kuat-kuat. "Dapat! Van! Harno! Aku dapat!" teriak Rizky kegirangan. Ia mulai menarik senar itu perlahan. Rasanya berat, sangat berat. Rizky yakin ini ikan yang sangat besar. Mungkin ikan mas atau ikan patin raksasa. Ia menarik dan terus menarik, merasakan setiap sentakan kuat di ujung senar. Rizky memompa joran, memaksa apapun yang ada di ujung sana untuk mendekat ke permukaan. Lengan Rizky mulai pegal, tetapi rasa penasaran dan euforia mengalahkan segalanya. Air sungai mulai beriak hebat. Cahaya headlampnya fokus ke titik riak itu. Sedikit lagi. Dan kemudian, benda itu muncul ke permukaan. Rizky terdiam. Seluruh tubuhnya membeku. Rasa gembira itu langsung berganti menjadi horor murni. Di ujung senar pancingnya, yang seharusnya adalah seekor ikan, kini menggantung sebuah kepala. Itu adalah kepala manusia. Bukan kepala ikan, bukan kepala boneka, tapi kepala manusia yang pucat. Dan yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajahnya benar-benar polos. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit yang rata, pucat seperti kapur, memantul jelas oleh cahaya headlamp Rizky. Penampakan itu sangat dekat, sangat nyata. Jeritan tertahan lolos dari tenggorokan Rizky. Otaknya langsung riset ke mode bertahan hidup. Ia tidak berpikir lagi tentang joran, tentang ikan, atau tentang teman-temannya. Ia hanya lari. Duk! Rizky melempar joran itu sekuat tenaga ke arah sungai. Ia memutar badan, dan dalam hitungan detik, ia sudah berlari secepat mungkin. Kakinya menginjak ranting-ranting kering, menimbulkan suara kruduk-kruduk-kruduk di kesunyian malam. Rizky berlari tanpa menoleh, nafasnya tersengal-sengal dan parau. Ia tidak peduli tersandung atau menabrak. Ia hanya ingin sampai pada cahaya temannya. Ia akhirnya muncul di spot Arfan dan Harno yang sedang asyik mengobrol sambil membuat kopi di kompor spiritus kecil. "Gila, serem, serem!" ucap Rizky tersendat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ambruk ke tanah, mencoba mengambil nafas. Arfan dan Harno sontak kaget. Arfan langsung berdiri, bulu kudupnya langsung meremang seketika. Firasatnya kembali menghantamnya seperti palu. "Kenapa? Kenapa, Ski? Habis ditampaki?" tanya Arfan tercekak. Rizky mencoba menenangkan nafasnya, menunjuk ke arah sungai dengan tangan gemetar. Kepala Van, dipancingku. Kepala tanpa wajah."
Mendengar detail itu, Harno yang tadinya skeptis ikut terdiam. Wajah Arfan pucat pasi. Ia tahu betul apa yang baru saja disaksikan Rizky. Ini bukan lagi sekedar penampakan di rel. Ini adalah interaksi fisik yang menjijikkan dan menakutkan. "Kita pulang sekarang," putus Arfan, suaranya tegas. Ia tidak ingin berlama-lama lagi di tempat terkutuk ini. Namun di tengah kepanikan itu, Harno menarik jorannya yang baru saja bergoyang pelan. Ia mendapat seekor ikan lele kecil. Harno menoleh ke Rizky yang masih ketakutan dan Arfan yang cemas. "Tunggu dulu, Van. Aku baru dapat ini. Sayang kalau pulang sekarang." Sikap Harno ini, yang keras kepala dan terlalu fokus pada ikan, akan menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Bagi Arfan dan Rizky, teror malam itu sudah cukup. Namun bagi Harno, malam itu baru saja dimulai. Keputusan Arfan untuk pulang langsung dibalas dengan penolakan keras oleh Harno. Harno baru saja mendapatkan ikan lele, dan itu seolah menyulit gairahnya untuk terus memancing. Bagi Harno, teror yang dialami Arfan dan Rizky hanyalah cerita seram yang datang bersama hembusan angin. "Pulang? Sekarang?" "Hah, enggak. Baru juga jam 11. Aku lagi panas-panasnya nih. Sebentar lagi pasti dapat yang besar." Rizky yang masih gemetar memprotes. "Panas apanya, No? Aku baru saja melihat kepala manusia tanpa wajah. Itu bukan bercanda. Kita pulang ya." "Ah, kamu itu cuma ketakutan aja, Ski. Mungkin cuma halusinasi karena kamu terlalu fokus," balas Harno enteng. Ia kembali melempar umpan ke sungai. "Paling enggak jam 2-an lah. Aku masih ingin dapat beberapa ekor lagi." Melihat kekeras kepalaan Harno, amarah Arfan tersulut. "Harno, ini bukan soal ikan lagi. Ini tempat angker. Aku sendiri melihat penampakan di rel." Arfan akhirnya menceritakan secara singkat tentang sosok putih yang ditabrak kereta namun tetap berdiri. Namun Harno hanya menggernyitkan dahi. "Sudahlah, Van. Kalau kamu takut, sana tidur. Aku yang jagain." Arfan dan Rizky saling pandang. Mereka tahu, Harno adalah tipe orang yang sangat sulit digoyahkan jika keinginannya sudah menguasai. Debat lebih lanjut hanya akan membuang energi. Rizky memutuskan untuk menyerah dulu. "Terserah kamu, No," kata Rizky, berjalan menuju tikar plastik yang mereka bawa. Ia merebahkan diri, memunggungi sungai, dan mencoba memejamkan mata. Arfan juga sudah lelah secara fisik dan mental. Ia menanggalkan headlampnya. Ia berjalan ke dekat Rizky. "No, kalau aku ketiduran, bangunin ya," pesannya dengan suara pelan. Harno tidak menjawab. Ia terlalu fokus pada ujung jorannya yang bergoyang-goyang pelan. Arfan hanya bisa pasrah. Ia merebahkan badannya di samping Rizky yang sudah mulai terlelap. Malam semakin larut, dan perlahan Arfan pun jatuh ke dalam tidur lelap yang sangat ia butuhkan. Kini hanya ada Harno yang terjaga. Ia sendirian di tepi sungai yang gelap itu. Cahaya headlampnya masih mampu menyorot area kecil di sekitarnya. Suara nafas Rizky dan Arfan yang teratur menjadi pengiring sunyi di belakangnya. Harno terus memancing. Dan memang, nasib baik seolah berpihak padanya. Dalam waktu setengah jam berikutnya, ia mendapatkan 2 ekor ikan lagi, lebih besar dari yang pertama. Rasa puas menjalar di benaknya. "Tuh kan, bener, gak usah takut sama halusinasi." Namun kebanggaan Harno tidak bertahan lama. Sekitar pukul 1 malam, ketika ia sedang mengganti umpan, ia merasakan dingin yang aneh. Dingin itu menusuk. Bukan dingin udara biasa, tapi dingin yang membawa serta rasa ngeri. Bulu kuduknya, yang tadinya tebal karena keras kepala, kini mulai berdiri tegak karena insting. Ia coba mengabaikannya. Ia tarik nafas dalam-dalam, menatap air. Tiba-tiba, dari tengah sungai, terdengar suara yang sangat keras. Jauh lebih keras dari gesekan bambu atau lemparan umpan. Biur. Suara itu seperti benda besar dan berat yang jatuh ke dalam air, menciptakan gelombang kecil yang memukul tepian. Harno tersentak kaget, jantungnya langsung berpacu. Ia menoleh ke belakang, memastikan Arfan dan Rizky masih tidur. Mereka tidak bergerak. Ia mengarahkan senter ke sungai mencari tahu apa yang tercebur. Sambah,
batu besar. Ia mencari dan mencari, tapi permukaan air sudah tenang kembali. Rasa penasaran bercampur takut mulai menguasainya. Apa itu, Dadi? Saat Harno terpaku menatap air, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya. Hawa dingin itu tidak datang dari depan, tetapi dari tepat di belakangnya. Bersamaan dengan hawa dingin itu, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Itu adalah geraman. Geraman rendah, berat, dan mengerikan yang terdengar sangat dekat di telinganya. Harno memejamkan mata sesaat, berdoa dalam hati. Ia memutar tubuhnya perlahan, sangat perlahan. Ketakutan memenuhi setiap inci kesadarannya. Saat ia menoleh, cahaya headlampnya menangkap sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Berdiri menjulang tinggi di depannya, melampaui ketinggian pohon kecil di dekatnya, adalah sosok hitam legam. Sosok itu sangat kekar dan tinggi, ditutupi kain atau jubah gelap yang kusam, dan kengerian mencapai puncaknya. Sosok itu tidak memiliki kepala. Harno hanya bisa melihat pundak lebar yang berakhir pada leher kosong yang menghadap ke bawah. Makhluk itu tampak seperti patung kematian yang dihidupkan, memancarkan aura kegelapan dan amarah yang luar biasa. Semua kekerasan hati Harno runtuh seketika. Ia tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjerit. "Ah!" Teriakan Harno memecah kesunyian malam. Teriakan itu sangat keras, tetapi entah mengapa, Arfan dan Rizky tetap terlelap dalam tidur mereka. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di alam mimpi. Begitu Harno berteriak, sosok tanpa kepala itu bergerak cepat. Brak! Sosok itu mendorong tubuh Harno dengan kekuatan yang luar biasa. Harno yang duduk di tepi tidak sempat bereaksi. Tubuhnya terpental dan jatuh menghantam air sungai. Biur! Kali ini suara terjebur itu berasal dari dirinya sendiri. Air sungai yang dingin langsung menyergap Harno. Ia berusaha bangkit dan berenang ke tepi. Ketakutan akan tenggelam kini bercampur dengan teror makhluk halus. Ia sudah mencapai tepi. Tangan Harno hampir meraih akar pohon, tetapi tiba-tiba kaki kirinya terasa dicengkeram kuat. Harno menjerit lagi. Cengkeraman itu sangat kuat seperti besi panas. Ia mencoba menarik kakinya, tapi gagal. Ia ditarik kembali ke tengah sungai. Makhluk itu seolah bermain-main dengannya. Harno dicelup-celupkan ke dalam air. Kepalanya timbul, lalu ditarik lagi ke bawah, membuat air masuk ke hidung dan tenggorokannya. Ia batuk, berjuang mati-matian untuk tetap di permukaan. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Harno berenang ke tepi. Ia tidak peduli lagi dengan kakinya yang dicengkeram. Ia meraih akar pohon yang besar, mencengkeramnya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Ia terus berteriak meminta tolong. Matanya melirik ke tempat tidurnya Arfan dan Rizky. Mereka berdua tetap diam, terlelap seperti mati suri. Harno kini berhasil mempertahankan dirinya, berpegangan pada akar pohon yang kokoh. Sementara separuh badannya masih berada di dalam air. Tapi cengkeraman di kakinya tidak hilang. Ia melihat ke bawah, mencoba menembus gelapnya air sungai. Di kakinya, ia melihat dengan jelas sebuah tangan pucat memegang pergelangan kakinya. Tangan itu kurus, dingin, dan memiliki kuku panjang yang melengkung dan hitam. Harno panik, ia mengayunkan kakinya. Berharap cengkeraman itu terlepas, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Ia tahu, jika ia melepaskan pegangan pada akar, ia akan ditarik lagi, dan kali ini mungkin selamanya. Ia memejamkan mata, kepalanya pusing, tubuhnya sudah lemas karena dingin dan ketakutan. Ia terus berdoa, semua doa yang ia ingat ia lafalkan berkali-kali. Ia merasa tangannya mulai mati rasa karena mencengkeram akar pohon terlalu kuat. Air sudah masuk ke paru-parunya. Ya Allah, selamatkan hamba. Ya Allah, selamatkan hamba. Harno sudah di ambang batas kesadaran.
Ia yakin, jika makhluk itu menariknya sekali lagi, ia akan benar-benar tamat. Ia sudah kehabisan energi, tinggal menunggu takdirnya di tangan-tangan pucat itu. Ia terus berdoa, merapal kalimat syahadat dan semua kalimat suci yang bisa ia ingat. Sementara, kegelapan di sekitarnya terasa semakin mencekik. Pertarungan Harno mencapai titik paling kritis dan sunyi. Harno sudah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena air sungai yang dingin, tetapi karena ketakutan yang mendalam. Ia merasa paru-parunya sesak dan cengkeraman tangan pucat berkuku panjang di pergelangan kakinya, terasa seperti borgol maut. Ia mencengkeram akar pohon sekuat sisa tenaga terakhirnya, matanya terbejam erat, terus melafalkan doa-doa dan kalimat istighfar yang ia ingat. Ia tahu, ia kalah. Kekuatan fisik manusia tak ada artinya melawan entitas gelap itu. Ia menunggu tarikan terakhir yang akan menenggelamkannya. Dan di saat ia hampir menyerah, di saat kesadarannya mulai meredup, telinganya menangkap sebuah suara samar yang datang dari kejauhan, dari balik gundukan rel kereta api di seberang. Suara itu mulanya hanyalah dengungan lembut, tetapi perlahan ia menguat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan subuh. Suara itu begitu syahdu, membelah kegelapan malam dengan energi spiritual yang kuat. Suara itu berasal dari masjid di perkampungan yang Rizky sebutkan. Harno yang tadinya hampir pingsan, tiba-tiba mendapatkan sedikit kekuatan. Ia membuka mata. Dan pada saat itulah ia merasakan keajaiban. Cengkeraman di kakinya yang tadinya terasa seperti pegangan baja mulai melonggar. Perlahan, sangat perlahan, ia bisa merasakan jari-jari kurus tangan pucat itu merenggang. Kuku panjangnya terasa bergeser dari kulit kakinya. Dalam hati ia terus mengikuti lafal azan. Setiap kalimat suci yang ia dengarnya seolah memberikan tameng tak kasat mata di sekelilingnya. Akhirnya, dengan sebuah sentakan kecil yang terakhir, cengkeraman tangan pucat itu terlepas sepenuhnya. Harno menarik kakinya keluar dari air secepat kilat, mencengkeram akar pohon dengan kedua tangan, lalu berusaha menarik dirinya naik. Tubuhnya terlalu lemas, ia berhasil mencapai pinggiran sungai, tetapi ia tidak bisa mendaki lebih jauh. Ia tersandar di tanah berlumpur yang dingin, terengah-engah, ia menoleh ke arah sungai. Permukaan air sudah tenang, sosok tanpa kepala itu tidak ada lagi. Kekuatan gelap yang mencekiknya telah lenyap, seolah diusir paksa oleh suara azan. Harno hanya bisa bersandar, gemetar hebat, dan batuk-batuk mengeluarkan air sungai. Kelelahan luar biasa menyerang. Ia mencoba merangkak ke area kering, tetapi tubuhnya menolak untuk digerakkan. Akhirnya, dengan sisa-sisa kesadaran yang ada, ia hanya tertidur di pinggir sungai, bersandar pada akar pohon, basah kuyup, dan terluka. Waktu berputar cepat. Arfan terbangun bukan karena tepukan, melainkan karena cahaya matahari yang terasa hangat di wajahnya. Ia membuka mata. Langit sudah terang benderang, burung-burung mulai bersautan. Jam berapa ini? Gumam Arfan, merasa tubuhnya sangat pegal. Ia menoleh ke jam tangan Rizky yang juga baru bangun di sampingnya. Pukul 5.45. Wah, gila, kita ketiduran sampai subuh, seru Rizky langsung duduk tegak. Mereka berdua sadar, Harno tidak ada di dekat mereka. Joran Harno masih terpasang, tetapi pemiliknya menghilang. Harno mana? Tanya Rizky. Arfan melihat sekeliling. Pasti dia kesal kita tinggal tidur, dia sudah pulang duluan. Duga Arfan berusaha berpikir positif. Sudahlah, ayo kita kemas-kemas, biar nanti kita omeli di rumah. Mereka mulai mengemasi tikar dan kompor spiritus. Perasaan Arfan sedikit lega karena teror malam sudah berakhir seiring datangnya pagi. Namun, saat Arfan sedang menggulung tikar, ia mendengar sesuatu. Tolong! Tolong! Suara itu sangat lirih, parau, dan terdengar seperti bisikan angin. Arfan dan Rizky berhenti bergerak. Mereka saling memandang. Kamu dengar itu? Tanya Rizky, wajahnya kembali tegang. Dengar, jawab Arfan. Suara itu terdengar lagi sedikit lebih keras. Tolong, di sini! Mereka berdua segera mengarahkan pandangan ke arah sungai. Mereka mencari di sekitar tepi, melewati semak-semak kecil, dan mata mereka langsung menangkap sosok yang mereka cari. Di pinggir sungai, dekat akar pohon yang kokoh, Harno terkapar.
Tubuhnya basah kuyup dan tampak lemah. Ia hanya bersandar, mencoba meraih ke atas, kelelahan total. "Harno!" seru Arfan dan Rizky bersamaan. Mereka berdua langsung bergegas menghampiri. Mereka membantu Harno naik dari pinggir sungai yang licin. "Apa yang terjadi, No? Kamu kenapa basah begini? Kamu jatuh?" tanya Arfan panik sambil memapa Harno. Harno hanya bisa bergumam. Napasnya tersengal. Wajahnya sangat pucat. Dan di tangan serta kakinya terlihat beberapa goresan akibat gesekan dengan akar dan mungkin benda tajam di dalam air. Setelah Harno berhasil dipapah ke area kering, Rizky segera memberikan minum dari botol yang tersisa. Keadaan Harno mulai membaik meskipun ia masih gemetar. Aku didorong," ucap Harno lirih. Arfan dan Rizky terdiam. Tanpa banyak bicara lagi, mereka membantu Harno berjalan pelan-pelan, membawa sisa-sisa peralatan mereka, dan meninggalkan tempat terkutuk itu secepatnya. Sesampai di rumah Arfan, suasana langsung ricuh. Ibu Arfan yang melihat Harno basah kuyup dan ada luka-luka di tubuhnya langsung panik. Setelah didesak, Ibu Arfan menyuruh ketiganya mandi dan Harno dipinjami baju kering Arfan. Mereka bertiga kemudian duduk di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan Ibu Arfan ditemani teh hangat. Mas Arfan, kakak laki-laki Arfan, yang kebetulan ada di rumah, ikut nimbrung ingin mendengar cerita. Dengan suara yang sudah lebih tenang, Harno mulai bercerita. Ia menceritakan momen gembiranya mendapatkan ikan, lalu datangnya rasa dingin yang mencekam. Ia menceritakan detil suara biur yang misterius, geraman, dan akhirnya penampakan sosok tinggi tanpa kepala. "Dia mendorongku, Mas," cerita Harno, matanya berkaca-kaca. "Aku di air, kakiku ditarik, aku dicelup-celupkan ke sungai." Harno kemudian menunjukkan bekas goresan di pergelangan kakinya. "Kakiku dipegang, tangan pucat, kukunya panjang. Aku sudah pasrah, Van. Aku pikir aku akan mati ditarik ke dalam." Arfan dan Rizky mendengarkan dengan ngeri, menyadari betapa parahnya teror yang dialami Harno. "Terus kamu selamat bagaimana, No?" tanya Mas Arfan penasaran. Harno menarik nafas panjang. "Saat aku sudah sangat lemas, saat aku terus-terusan berdoa, aku dengar adzan subuh. Begitu suara itu berkumandang, cengkraman di kakiku itu lepas sendiri, perlahan-lahan. Aku yakin kalau bukan karena adzan, aku sudah tamat di sana." Mereka semua terdiam. Rizky yang tadi pagi sempat ragu, kini sebenarnya yakin. Arfan hanya bisa bersyukur bahwa firasat buruknya memang terjadi, tetapi setidaknya nyawa temannya terselamatkan oleh kekuasaan yang lebih besar. Malam itu, malam mancing di tahun 2007, menjadi pelajaran paling mahal yang pernah mereka dapatkan. Harno akhirnya mengerti bahwa kekerasan kepala dan ambisi mendapatkan ikan tidak sebanding dengan nyawa. Ketiganya sepakat, tidak akan pernah lagi, demi alasan apapun, menginjakkan kaki di tepi sungai yang berseberangan dengan rel angker itu. Mereka sudah melihat cukup banyak kuntilanak, kepala tanpa wajah, dan sosok tanpa kepala. Mereka bersyukur bisa kembali dengan selamat, membawa pulang bukan ikan, melainkan sebuah kisah horor nyata yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Oke bro, ceritanya sampai di sini. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Gue masih Bagaskara pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dadah!